Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba mensimulasikan bagaimana cara mengisi laporan coklit Pantarlih Desa Prian kegiatan coklit selama 30 hari atau 1 bulan. Yang pertama di poin nomor 1, A. Daftar pemilih ADP. Nah, ini bisa dilihat di model daftar pemilih di sini. Jumlah laki-laki berapa, jumlah perempuan berapa. Atau di sini sudah saya masukkan di file Excel-nya, ini dari TPS 1 sampai 27, laki-lakinya berapa, perempuannya berapa, totalnya sudah ada di sini. Jadi tinggal diambil dari A daftar pemilih yang ada di file Excel. Kemudian pemilih sesuai. Pemilih sesuai itu ada 3 kategori. Yang pertama yang sesuai, berapa jumlah laki perempuan, artinya tidak ada perubahan dari segi nik, kakak maupun nama dan seterusnya, tidak ada perubahan, jadi tetap terisi sesuai, dihitung berapa laki berapa perempuan. Kemudian yang kode 4 itu juga dimasukkan ke pemilih sesuai, pindah domisili. Jadi nanti contoh pengisiannya bisa kita lihat misalkan di sini. Ini model A daftar pemilih. Yang ini covernya yang dipegang Bapak Ibu. Kemudian di sini akan diisi tanda centang. Nah, tanda centang itu menunjukkan dia pemilih sesuai, tidak ada perubahan elemen. Kemudian yang warna biru ada ubah. Misalnya ada yang berubah nama, nanti ini dicoret kemudian ditulis di bawahnya. Bisa kita coba. Nanti PPS akan membuat warna di sini supaya kelihatan apa saja elemen yang berubah. Kemudian yang kolom berikutnya baris, kalau dia meninggal jangan lupa diberikan kode 1 meninggal, kalau 2 ganda, 3 di bawah umur. Kemudian yang 4 itu pindah domisili tapi masuknya tetap ke pemilih sesuai. Begitu juga dengan kode 5. Kode 5 itu tidak dikenal, benar-benar tidak dikenal baik oleh ketua RT, kemudian oleh kawil setempat, dia tidak kenal, berarti Bapak Ibu kasih kode centang 5. Centang itu menunjukkan dia pemilih sesuai tapi dia kode 4. Kemudian ini juga kode 5. Kalau 6 TNI, 7 Polri. Nah, ini juga yang paling penting. 8 kode salah penempatan TPS. Harus jelas TPS tujuannya. Misalkan TPS tujuan ini harus ditulis misal dari TPS 10 ke TPS 11, maka ditulis 8 tanda panah atau titik atau garis miring, terserah Bapak Ibu. Yang penting jelas ini kodenya 8 tapi kemana dia pindah, salah penempatan TPS ditulis. Seperti itu cara pengisiannya. Berikutnya pemilih tidak memenuhi syarat. Nah, kalau ini saya kira sudah jelas, meninggalnya berapa orang, yang laki perempuan, ganda berapa orang, di bawah umur, TNI Polri, dan salah penempatan TPS dihitung berapa jumlah laki, berapa jumlah perempuan, kemudian di total nanti akan terisi secara otomatis. Kemudian total ubah data, seperti yang tadi, total ubah data jangan sampai lupa, pemilih ubah data itu berdiri sendiri, jadi jangan dihitung ke pemilih sesuai, tapi berdiri sendiri dia, berapa laki, berapa perempuan yang ubah datanya. Berikutnya, yang ubah jenis. Nah, ubah data itu kan ada 2, ada yang ubah data, elemen data selain dari ubah jenis kelamin. Ubah jenis kelamin itu misalnya terjadi di TPS 19, di 18 ya. Pemilih TPS 18 itu ada yang ubah jenis kelamin. Di sana tertulis perempuan, padahal aslinya laki, maka ubah datanya itu ditaruh di kolom sini, ubah jenis kelamin, misalkan dari perempuan ke laki atau dari laki ke perempuan. Berikutnya pemilih baru, ada 2 kategori sekarang. Yang pertama, pemilih baru benar-benar baru, berarti dia tidak ada di semua TPS se-Desa Prian. Maka kita tulis berapa jumlah laki dan berapa jumlah perempuan. Nah, pemilih baru dari TMS kode 8 maksudnya adalah pemilih baru yang berasal dari TPS lain. Nah, cara mengisinya, nah seperti ini. Contoh ini di daftar pemilih potensial atau yang ditulis tangan Bapak Ibu.
yang di sini. Nah, kemarin dibagikan daftar potensial pemilih atau daftar pemilih potensial. Maka diisi di keterangannya ada dua, yang benar-benar baru dan yang baru dari TPS lain. Misalkan di sini ini isian dari TPS 10, ini baru dari TPS 11, baru dari TPS 11 dan begitu seterusnya. Lanjut ke sini, total otomatis status KTPL. Nah, yang status KTPL ini dihitung semua ini. Baik yang dari daftar pemilih, yang ini, kemudian dihitung juga yang dari daftar pemilih baru atau potensial. Berapa jumlah yang memiliki KTP elektronik. Itu dihitung semua. Berapa yang laki, berapa perempuan, berapa yang belum memiliki, laki, perempuan, dan seterusnya. Ini juga sekira sudah jelas yang disabilitas. Kemudian stiker coklit. Nah, ini dipastikan bahwa yang digunakan itu sama dengan yang bukti pendaftaran. Yang digunting itu harus pas jumlahnya yang digunakan dengan yang digunting yang diberikan kepada kepala keluarga yang dicoklit. Nah, nanti pastikan bahwa kolom poin 6 ini 264 dengan poin 9 ini sama jumlahnya. 264. Kemudian yang nomor 10 pastikan bahwa dia 0%, artinya semua sudah tercoklit. Itu menunjukkan bahwa yang belum dicoklit tidak ada. Progres coklit harus berjumlah 100%. Di sini dibaca Bapak Ibu, di catatan ada 5 catatan. Total poin 6 dan 9 harus sama, poin 10 bernilai 0%, poin 11 100%, sisa stiker wajib dikembalikan kepada PPS. Misalnya di sini sisanya 3, maka di dalam map hijau harus berjumlah 3. Memilih kode 4 domisili, kode tidak dikenal. Nah, itu juga ditulis di lembaran atau di belakang model daftar pemilih, by nama dan nicknya saja boleh. Mana yang pindah domisili dan mana yang tidak dikenal, untuk supaya dia lebih jelas. Saya kira itu, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.